Untuk yang selanjutnya, sesi kali ini saya akan membahas tentang perulangan, di mana perulangan ini dibagi menjadi dua, yaitu ada perulangan while dan perulangan for. Mari kita lihat di sini sedikit penjelasannya. Jadi di Python itu sendiri, perulangan itu bisa dilakukan dengan dua cara metode, yaitu seperti yang saya bilang tadi. Yang pertama itu menggunakan for, yang kedua itu menggunakan while. Nah, kita lihat yang pertama. Yang pertama itu adalah perulangan dengan menggunakan for. Jadi perulangan dengan menggunakan for ini memiliki sintak seperti yang terlihat pada gambar ini, di mana for var in sequence. Jadi di mana var ini adalah variabelnya yang digunakan untuk penampung sementara dari si sequence ini. Kemudian di mana sequence ini adalah sebuah tipe data yang bisa berupa string, list, atau tuple dan lain sebagainya. Kemudian perulangan ini terjadi sampai looping ini mencapai elemen atau anggota terakhir dari sequence itu sendiri. Nah, bila looping sudah sampai ke elemen terakhir dari sequence, maka program ini akan keluar dari looping secara otomatis. Seperti itu. Oke, mungkin kita bisa lihat dari contoh sederhananya. Di sini misalkan kita masukkan saja, misal kita mengambil permisalan dari sequence-nya itu kita gorengan misalnya, di sini ada sebuah gorengan, dan di sini kita data menggunakan kita list. Misalkan ada bakwan pertama, yang kedua itu tempe goreng misalnya, kemudian tahu isi, kemudian ubi goreng. Oke. Nah, di sini kita langsung mengimplementasikan sintak for tadi, jadi dimana kita di sini kita tuliskan for, kita tuliskan variabel. Di sini kita bisa masukkan apapun, variabel apapun. Misalnya di sini saya mengambil i, variabelnya i, terus kemudian tulis int. Kemudian kita tuliskan di sini sequence-nya, yang dimana sequence-nya itu tadi adalah gorengan. Jadi kita tuliskan gorengan. Karena jadi itu ini maksudnya i ini dia variabel ini dia berada di dalam gorengan ini. Maksudnya variabel baru, dia ini adalah variabel baru yang akan mengambil data-data dari si gorengan ini. Kemudian titik 2, kemudian kita coba print i. Di sini kita print i, kita save dan kita run. Dan kita run. Nah, hasil run-nya akan seperti ini. Dia akan memprint apa saja yang ada di data si gorengan tadi. Jadi ini dia mengambil data dari si gorengan ini. Dia akan berhenti sampai di data terakhir di sequence. Dia akan selesai. Jadi data terakhirnya adalah ubi gorengan di sini, maka dia akan muncul sampai di ubi gorengan. Nah, di sini kita bisa
coba untuk kita menghitung berapa banyak huruf yang atau karakter yang ada di setiap tulisan ini, setiap data ini. Kita bisa keluarkan hasil dari berapa banyak huruf yang dipakai atau karakter yang dipakainya. Jadi kita coba dengan cara kita coba di sini print. Di sini kita pakai length, adalah length panjang dari si i, kan data dari si i, dia maksud seperti itu. Kita coba run kembali. Nah, dia akan memberikan keterangan berapa banyak sih dari huruf yang ada di kalimat tersebut. Jadi di sini ada bakwan itu ada 6 huruf, kemudian tempe itu ada 12, tahu isi ada 8, dan ubi goreng ada 10. Dan kemudian nah di sini apabila kita printnya kita sifat di sini, artinya dia itu berarti si ini ada di luar dari si for. Kita coba print, dia error. Kenapa? Karena dia ini berada di luar dari for-nya, dia tidak kayak tidak terdeteksi untuk melakukan print karena dia berada di luar si for-nya. Makanya dia harus berada di dalam for-nya agar dia bisa kita running. Oke. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti ini contoh dari perulangan for, maksud saya contoh dari perulangan for. Yang kedua ini adalah perulangan menggunakan while. Jadi perulangan menggunakan while ini dia akan menjalankan blok pertanyaan terus-menerus selama kondisi ini bernilai benar, dan dia akan berhenti setelah dia mencapai nilai yang telah ingin dicapai. Dia akan berhenti sesuai dengan kondisi yang telah kita buat. Kemudian ini adalah sintak dari perulangan menggunakan while, dimana while kemudian expression dan statement, dimana expression ini dia akan kalau jika terpenuhi dia, maka si statement ini dia akan dilaksanakan. Jadi jika si expressionnya ini adalah bernilai benar atau true, maka si statement ini akan berjalan atau dilaksanakan. Namun jika si expression ini adalah false atau salah, maka si statement ini dia tidak akan melakukan apapun, artinya atau dia akan berhenti di situ. Oke, langsung saja kita lihat ke contoh. Kita buat contoh mengenai while. Ini kita pagar dulu. Oke, kita akan while. Jadi di sini adalah while. Dari sini itu perulangan for. Oke. Nah, di sini kita contoh, saya langsung kita buat, misalkan ada variabel angka sama dengan 0, terus kita tulis while si angka ini, si ekspresinya ini
angka, dia itu misalnya kita tulis kurang dari 5, maka statementnya dia akan print nilai angka adalah angka. Coba ini kita akan running. Nah, dia running akan seperti ini. Dia akan berulang. Kenapa? Karena di sini tidak ada kayak untuk kondisi di mana dia harus berhenti, karena 0 ini dia memang memenuhi kurang dari si 5 ini, makanya dia akan selalu melakukan looping sampai banyak begitu. Dia tidak mau berhenti karena di sini kita belum tuliskan sampai di mana dia harus berhenti atau kondisinya seperti itulah. Oke, kita tes. Berarti kita di sini akan berarti di sini kita tambahkan angka sama dengan angka plus 1. Nah, di sini kita bisa lihat yang muncul adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Dia memenuhi syarat dia kurang dari 5. Jadi, kenapa bisa seperti ini? Kita bisa lihat di sini, awalnya adalah angkanya itu 0. Jadi, angka 0 ini adalah nilai awalnya yang telah kita buat. Jadi, dia masuk ke sini, 0 itu adalah kurang dari 5, benar. Kemudian akan dia masuk ke statementnya angka 0, kemudian dia akan masuk ke sini 0 sama dengan 0 tambah 1, 1. Dia akan looping berulang kembali ke si angka ini, angka kurang dari 5. Jadi 1 kurang dari 5 memenuhi, maka dia akan kembali ke statement 1. Di sini dia menjadi angka 1, kemudian di sini menjadi 1, lalu 1 tambah 1 sama dengan jadi 2. Jadi dia akan kembali ke atas lagi. Jadi di sini menjadi 2 kurang dari 5. Oh, dia masih memenuhi. Dia akan kembali ke sini, kemudian lalu ke sini sampai dia di angka 4. Jadi 4 di sini, 4 itu kurang dari 5, benar. Kemudian 4, kemudian 4 tambah 1. 4 tambah 1 kan 5. Pas dia kembali ke atas sini, ternyata 5 kurang dari 5. Oh, ternyata itu salah. Jadi makanya dia langsung berhenti. Karena dia telah selesai kondisinya. Jadi selama kondisinya benar, dia akan terus looping. Sementara jika kondisinya dia salah, maka dia akan berhenti. Seperti itu. Nah, itulah tadi contoh-contoh dasar dari perulangan for maupun di perulangan while. Di sesi 3 ini saya akan membahas tentang percabangan. Nah, bisa kita lihat di sini di Python itu sendiri ada 3 jenis pernyataan yang digunakan untuk percabangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu adalah pernyataan if. Yang pertama itu adalah pernyataan if. Jadi di sini pernyataan if ini terdiri dari ekspresi boolean diikuti oleh satu baris atau lebih pernyataan. Kemudian yang kedua itu adalah pernyataan if else. Jadi bila pernyataan if itu benar, maka balok pernyataan if dieksekusi. Bila salah, maka balok pernyataan else yang akan dieksekusi. Kemudian if, elif, else, dia disebut juga dengan if bercabang. Dia disebut juga dengan if bercabang. Bila ada kemungkinan beberapa kondisi bisa benar, maka digunakan pernyataan if, elif, atau if, elif, else. Oke.
Oke, untuk yang pertama adalah pernyataan if. Pernyataan if ini dia itu menguji satu buah kondisi. Bila hasilnya benar, maka pernyataan dalam blok if tersebut dieksekusi. Bila salah, maka pernyataan tidak akan dieksekusi. Sintaknya adalah seperti bisa kita lihat, ada if tes kondisi, kemudian statementnya blok pernyataan if. Bisa kita coba di codingannya. Oke, sekarang kita coba tes di codingannya pernyataan if. Jadi misalnya saya mempunyai angka sama dengan 5. Kemudian di sini kita masukkan pernyataan if. If angka lebih besar 0, maka kita print adalah bilangan positif. Oke, coba kita running. Nah, ya, dia benar, true, kondisinya benar, makanya dia akan jalankan statementnya. Jadi dia akan print adalah bilangan positif. Seperti itu. Untuk pernyataan yang kedua itu adalah if else. Nah, pernyataan if else ini dia menguji dua kondisi, di mana kondisi pertama itu adalah benar dan kondisi yang kedua itu adalah yang salah. Nah, bisa kita lihat sintaknya. Di sini ada if tes kondisi, kemudian statementnya blok pernyataan if, kemudian pernyataan else, dia statementnya blok pernyataan else. Oke, mari kita lihat coba dicontoh. Oke, ini kita bisa pagarkan dulu. Bisa kita tulis di sini pernyataan if. Oke, di sini pernyataan if else. Oke, kita misalkan saja angka sama dengan 5. Kita misalkan sama dengan 5, sama kayak tadi. Kemudian kondisi if angka besar 0, maka statementnya print adalah bilangan positif. Nah, kemudian di kondisi kedua itu else kita tidak perlu kasih keterangan seperti ini karena dia itu adalah pernyataan yang salahnya, jadi tidak perlu karena tidak apa-apa. Tapi kalau mau dikasih juga tidak apa-apa. Kemudian kita print adalah bilangan negatif. Oke, kita coba jalankan. Nah, dia merupakan bilangan positif. Jadi angka 5 itu merupakan bilangan positif. Nah, kan dia memenuhi kondisi di pernyataan if. Coba misalnya kita di sini kita ganti menjadi min 1.
ternyata dia adalah yang statement yang muncul itu adalah bilangan genap, negatif. Seperti itu. Nah, inilah contoh dari pernyataan if else. Selanjutnya, untuk yang pernyataan ketiga adalah if, elif, dan else. Jadi pernyataan if, elif, dan else ini digunakan untuk menguji lebih dari dua kondisi. Bila kondisi pada if itu benar, maka pernyataan di dalamnya yang dieksekusi. Bila salah, maka masuk ke pengujian kondisi elif. Nah, terakhir, bila tidak ada if atau elif yang benar, maka yang dijalankan itu adalah di blok yang else. Oke, kita bisa lihat sintaknya seperti ini. Dimana if tes kondisi, statementnya blok pernyataan if, elif tes kondisi, statementnya blok pernyataan elif, dan pernyataan else, statementnya blok pernyataan else. Oke, kita langsung mainkan di contoh. Oke, kita kopas ini. Sini dan sini kita kasih tanda pagar. Ini sih pernyataan if, elif, else. Oke. Nah, di sini kan ada if dan ada else. Kita ganti sini angkanya jadi 5 atau 7. Di sini else. Kita kasih kondisi pernyataan elifnya. Elif. Jadi elif angka ya, sama dengan 0, maka print 0. Oke, kita tes jalankan dulu yang ini. Dia pasti angka 7 itu adalah bilangan positif. Nah, lalu kita tes, kita ganti di sini menjadi 0. Kita save, kemudian kita run. Nah, yang dijalankan adalah pernyataan elif, karena dia memang masuk ke elif, pernyataan elif, si angka 0 ini. Begitu juga dengan si kondisi else. Kita coba run. Belum ganti. Min 7. Save. Oke, dia adalah bilangan negatif. Seperti itu. Nah, itulah tadi 3 contoh dari pernyataan if, pernyataan if else, dan pernyataan if, elif, dan else.